Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, sebagai pengingat bahwa pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang apa saja bab-bab yang akan dipelajari dalam kitab ini. Telah kita baca 5 bab awal di dalam kitab ini. Kita baca redaksi yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'al ulumi wal hikam, amma ba'du. Falamma ra'aitu kathiran min tullabina fi hadha az-zaman yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yuhramuna lima annahum lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla ولا ينال المقصود قل أو جل. أحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيته في الكتب وسمعت من أساتذي أولي العلم والحكم رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والصلاح في يوم الدين وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم وجعلته فصولا. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. فصل في النية في حال التعلم. فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. فصل في تعظيم العلم وأهله. فصل في الجد والمواظبة wal himmati. Kemudian kita lanjutkan di halaman 4, yaitu fasal tentang fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fit tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati. Faslun utawi iki fasal suci, atau kita baca sesuai dengan yang ada di kitab. Faslun utawi fasal kang kaping 6, yang nomor 6. Fi bidayatis sabki, dalam nerangakan ngawiti ngaji. Fi bidayatis sabki, ing dalam nerangake ngawiti ngaji. Wa qadrihi, lan kira-kirane ngaji. Wa tartibihi, lan urut-uruti ngaji. Faslun fasal kaping 7 fit tawakkuli, ing dalem nerangaken pasrah. Faslun
Fasal kaping 8. Fi waqti tahsili ing dalem nerangaken waktune ngasilaken ilmu. Faslun. Fasal kaping 9. Fi syafaqati ing dalem nerangaken welas. Wan nasihati lan ngarepaken baguse lian atau nasihah. Faslun. Fasal kang kaping 10. Fil istifadati ing dalem nerangaken ngalap faidane ilmu. Sampai sini dulu. Nanti 10. Kalau kemarin 5, hari ini juga 5. Kita baca ulang secara cepat. Faslun. Fasal kaping 6. Fi bidayati sabki ing dalem nerangaken ngawiti ngaji. Wa qadarihi lan kira-kirane ngaji. Wa tartibihi lan urut-uruti ngaji. Faslun. Fasal kaping 7. Fit tawakkuli ing dalem nerangaken pasrah. Faslun. Fasal kaping 8. Fi waqti tahsili ing dalem nerangaken waktune ngasilaken ilmu. Faslun. Fasal kaping 9. Fi syafaqati ing dalem nerangaken welas wan nasihati lan nasihah. Faslun. Fasal kaping 10. Fil istifadati ing dalem nerangaken ngalap faidai ilmu. Fasal yang ke-6 yang akan kita pelajari yaitu fi bidayatis sabki. Kapan dimulainya ngaji. Jadi dalam memulai ngaji itu biasanya ada hari-hari tertentu. Kalau saya diajari di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, biasanya kebiasaan Kiai Syarifuddin, pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, beliau biasanya mulai ngaji itu yaitu di malam Rabu. Biasanya seperti itu. Wa qadarihi, dan kira-kira mengaji dari jam berapa sampai jam berapa yang bagus itu. Jadi ada ketentuannya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan otak kita. Kita jangan mengaji di waktu-waktu otak kita capek. Biasanya habis duhur, sampai habis sekolah formal itu dipaksakan ngaji jam 12 itu, panas-panas itu kan, ngantuk sembarang kalir. Dipaksakan ngaji dan ngajinya itu banyak. Kira-kira masuk enggak? Enggak masuk. Tapi kalau sampean ngaji di waktu subuh, di waktu otak sampean masih fresh, meskipun sedikit, maka ngajinya insya Allah akan berkualitas. Wa tartibihi, dan urut-urutannya. Di dalam mengaji itu juga ada step by stepnya. Satu misal, sampean mengaji fikih, maka di dalam mengaji fikih itu ada step by stepnya. Tidak langsung sampean masuk mempelajari kitab yang tinggi, langsung Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, enggak. Jadi dari awal. Satu misal di awal ngaji kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah. Kemudian di atasnya ngaji kitab yang lebih tinggi lagi. Satu misal Safinatun Najah. Kemudian di atasnya sampai lebih kepada takribnya dulu. Baru setelah takrib selesai Fathul Qorib. Fathul Qorib selesai berarti Fathul Mu'in. Fathul Mu'in selesai kemudian baru ke Fathul Wahhab. Begitu. Jadi ada urutan-urutannya. Tidak bisa sampai langsung ngaji dengan kitab yang paling tinggi. Di dalam ilmu nahwu satu misal. Ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir setiap kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dibaca bismi, kok tidak dibaca bismu atau bisma? Ini adalah area nahwu. Bismillahi, kenapa kok dibaca lahi, kok bukan laha? Bismillahu. Nah, ini adalah area nahwu. Di dalam mempelajari ilmu nahwu, kita juga bertingkat. Pertama mungkin untuk pemula bisa mengaji kitab Al-Ajrumiyah, Matnul Ajrumiyah, atau di pondok itu dikenal dengan Jurmiyah. Nah, itu. Ketika Jurmiyah menguasai, maka dia mulai naik kepada satu misal kitab Amiriti.
Imriti selesai, baru setelah itu kepada Alfiyah bin Malik, dan begitu seterusnya. Artinya bertahap, ada urutan-urutannya. Kemudian yang ke-7, faslun fit tawakkuli, yaitu membahas tentang tawakal. Apa artinya tawakal? Tawakal artinya pasrah. Jadi setelah sampai berusaha belajar, kemudian berdoa kepada Allah, maka setelah itu sampian tinggal tawakal, memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampian sudah berusaha menghafal Al-Quran, maka nanti hasilnya serahkan kepada Allah. Tugas sampian itu hanya menghafal, berusaha menghafal. Kalau hasil menghafalnya itu serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi kewajiban sampean hanya menghafal. Kalau sampean kemudian diberikan hafal Al-Quran, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Nanti kita akan bahas lebih mendalam ketika sampai kepada bab tawakal ini, terutama di dalam mencari ilmu. Faslun fi waqti tahsil, yaitu mempelajari tentang waktu belajar yang bagus. Nah, ada waktu-waktu khusus di dalam mempelajari ilmu. Tidak semerta-merta kita belajar terus. Kemudian bab 9, faslun fi syafaqah wan nasihah, menjelaskan tentang kasih sayang, belas kasihan. Jadi di dalam mengaji kita juga perlu memupuk rasa persaudaraan antara teman. Jangan sampean itu hidup di pondok kemudian mengabaikan temannya, tidak. Justru di pondok sampean mempelajari bagaimana gotong royong, bagaimana kehidupan yang ada di pondok itu bisa dijalankan bersama-sama, senang bersama-sama, sedih bersama-sama. Wan nasihah, dan juga sering memberikan nasihat kepada yang lainnya. Yang kecil jangan sungkan-sungkan memberikan nasihat kepada yang besar, dan yang besar jangan sungkan-sungkan untuk menerima nasihat dari yang kecil. Karena agama esensinya adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk saling memberikan nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabari, saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan sabar, dan saling menasihatkan, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Dan yang terakhir, faslun fil istifadati, di dalam mencari faidah atau mencari kegunaan. Jadi di dalam mempelajari ilmu tertentu, tentu sampeyan mengharapkan mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajari. Kalau sampai belajar dan tidak ada manfaat di situ, ngapain belajar? Itu yang disebut dengan istifadah. Ada namanya istifadah, ada namanya faidah, ifadah. Ada istifadah, ada ifadah. Istifadah artinya mengambil manfaat dari orang lain. Contohnya, sampeyan mendengarkan saya mengaji itu dalam rangka mengambil manfaat. Saya mengajarkan ilmu meskipun sedikit seperti ini kepada sampeyan dalam rangka ifadah, memberikan manfaat. Jadi harus ada timbal balik. Di dalam mengaji itu harus ada timbal balik. Dan seorang ustadz itu tidak selamanya dia mengajarkan. Terkadang dia belajar dari muridnya. Terkadang belajar dari muridnya. Jadi intinya saling memberikan manfaat, baik itu dari ustadz ataupun dari muridnya. Jangan sementang-mentang sudah sudah menjadi ustadz,
sering ceramah di mana-mana, kemudian dia tidak mau belajar kepada muridnya, enggak boleh yang seperti itu. Harus saling belajar, karena yang namanya ilmu itu sangat luas. Ingat, di atas langit ada langit. Jangan menganggap bahwa ilmu yang sampean dapatkan ini sudah mentok, enggak. Ilmu yang kita dapatkan ini hanyalah setetes dari samudra yang amat luas. Artinya apa? Artinya masih sedikit sekali ilmu yang kita dapatkan. Itu saja keterangan yang bisa kita jelaskan di dalam pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-8. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada keterangan yang luput ataupun salah, sengaja ataupun tidak sengaja, maka al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.